Hai, berjumpa kembali dengan saya. Masih dalam topik yang sama, yaitu Jesus the Ultimate Reality. Kita masuk dalam bagian kedua. Kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya penalaran sejarah di dalam isu-isu kebangkitan Yesus. Mengapa ini menjadi penting? Karena penalaran sejarah atau historis itu menentukan apakah sebuah peristiwa itu benar-benar terjadi atau tidak. Seandainya tidak terjadi, maka iman Kristen yang didirikan di atas isu kebangkitan Yesus juga rontok. Kenapa? Karena kalau isu kebangkitan Yesus tidak terjadi, maka segala makna yang terkandung di dalam peristiwa itu, mengapa Yesus mati, mengapa dia bangkit, rontok semua, gugur semua, tidak lagi dipercayai. Yesus mati untuk menebus dosa Anda dan saya. Dia Allah menjadi manusia karena dosanya dapat ditanggulangi oleh Allah itu sendiri. Kita tidak bisa menanggulanginya. Itu klaim-klaim Kristen yang Yesus katakan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Dia, bahkan kepada musuh-musuhnya. Dan ketika mereka menanyakan pertanyaan yang sah, apa yang membuat engkau berani mengatakan otoritas siapa Yesus? Engkau mengatakan bahwa engkau adalah Allah, sehingga engkau punya otoritas mengampuni manusia berdosa. Siapa engkau? Karena itu Yesus mengatakan, ya atas klaim-klaimku itu aku akan buktikan, yaitu bangkit. Jadi isu kebangkitan menjadi sesuatu yang sangat-sangat mendasar, krusial bagi iman Kristen. Tapi juga punya relevansi. Apa relevansinya? Apa pentingnya bagi saya untuk belajar sejarah? Ini kan cuma sejarah. No, ini bukan cuma sejarah. Kenapa? Karena isi di dalam peristiwa itu mampu menjangkau manusia sampai kepada segala abad, segala masa sampai dunia ini berakhir. Kenapa? Sebab inilah klaim Yesus. Yesus datang ke dunia mati untuk menebus manusia. Barang siapa percaya, di mana, kapan saja, dimanapun. Barang siapa percaya tidak akan binasa, termasuk Anda dan saya mendengar eh, video kali ini. Jadi ini isu yang sangat krusial. Saya buat sederhana, misalnya begini, di masa pandemi ini kalau di sekolah ya, itu ada promo dari salah satu provider internet ya. Promonya adalah Anda bisa mendaftarkan bla 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 begini diri Anda, nanti kalau Anda siswa Anda akan dapat 10 giga, kuota 10 giga ya. Nah, mungkin Anda menerima pesan itu bukan orang yang pertama, tapi orang sekian, bahkan dari jarak waktu ketika diberikan itu Anda cukup lama. Mungkin mendekati hari batas akhir untuk mendapatkan kuota gratis tersebut. Nah, Anda relevansinya apa dari apa kuota yang dijanjikan itu? Artinya, walaupun Anda jauh dari pertama kali diberikan, Anda mendengar teman Anda, ada dapat chat chat dari teman Anda, dari refer dari teman Anda, tidak langsung dari provider tersebut, tetap menjangkau selama waktu itu masih ada. Jadi bukan karena di masa lampau maka tidak berlaku. Itu berlaku kepada Anda, begitu Anda urus Anda dapat kuota 10 giga. Nah, sama relevansinya bahwa klaim Yesus itu menjangkau sampai kita sekarang karena dia bicara tentang kehidupan setelah kematian. Semua orang pasti mati. Dia bicara soal kekekalan, dia bicara tentang keselamatan, dia bicara tentang menanggulangi kematian, menanggulangi dosa. Itu isu yang dibicarakan manusia sepanjang abad. Dan itu adalah realita-realita yang kita hadapi. Sekali lagi, semua orang pasti mati. Karena itu klaim Yesus itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Itu sangat serius. Kalau itu fakta, kebangkitan itu fakta, maka makna di dalamnya adalah sebuah fakta. Dan itu menjangkau Anda dan saya. Dan Anda dan saya diperhadapkan sebuah fakta yang real bahwa kita berhadapan dengan Allah, dan Allah itu mengasihi engkau dan saya, tapi punya konsekuensi logis. Masalahnya klaim Yesus itu sangat radikal, punya konsekuensi logis. Apa konsekuensinya? Kalau peristiwa itu terjadi, kebangkitan terjadi, maka konsekuensinya adalah bagaimana dengan keyakinan yang lain? Gitu kan? Yesus mengklaim bahwa akulah jalan keselamatan. Tidak ada yang lain. Nah, ini menarik saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus. Pendekatan isu sejarah ini memiliki konsekuensi logis yang eksklusif. Itu akan menggugurkan iman-iman yang lain. Tidak mungkin sama-sama benar, tidak mungkin. Tapi masalahnya adalah beberapa orang berpikiran yang penting iman itu ya percaya saja gitu kan. Nah, saya di sini melihatnya bahwa ternyata walaupun kebenaran, fakta-fakta kebenaran disampaikan, dipaparkan, belum tentu orang mau menerimanya. Kenapa? Karena ada pertimbangan-pertimbangan lain, ada konsekuensi-konsekuensi mengikuti ketika orang memeluk kebenaran. Ketika fakta dipaparkan tentang kebenaran, beberapa orang mungkin menjauhi kebenaran, bahkan tidak menyukai kebenaran. Karena ada sesuatu dalam dirinya memang menjauhi kebenaran. Ada banyak fakta, tapi paling tidak pemaparan dari sisi isu, dari sisi eh, penalaran sejarah ini itu menegaskan bahwa apa yang kami yakini sebagai orang Kristen, bahwa Yesus bangkit dari kematian, menebus
itu merupakan iman yang didasarkan bukan di atas kebohongan, tapi sebuah realita yang memiliki relevansi pada kehidupan kami. Karena kebangkitan itu real, maka pengharapan itu ada, maka itu akan merubah cara kami hidup, akan merubah apa pengharapan-pengharapan kami. Itu akan mempengaruhi cara berpikir kami, cara kami berelasi, dan dalam banyak hal. Itulah kenapa penalaran sejarah dalam isu kebangkitan Yesus menjadi sangat penting, walaupun iman Kristen tidak didirikan di atas bukti-bukti sejarah. Iman Kristen didirikan di atas kepercayaan kepada Yesus, dan iman seperti itu adalah karya daripada Roh Kudus sehingga setiap orang percaya. Kata Paulus mengatakan, dengan hati kami percaya, dengan mulut kami mengaku, dan itu semua dimampukan karena Roh Kudus menanamkan iman kepada kami. Karena itu saya sendiri katakan bahwa pembahasan hari ini bukan menggeser iman Kristen kepada sejarah, bukan. Tapi sejarah hanya menegaskan bahwa iman Kristen yang kami terima daripada Allah, yang menjangkau kepada kami adalah iman di atas sebuah realita, bukan kebohongan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam pembuktian sejarah, itu intinya adalah hanya menegaskan saja itu benaran terjadi apa tidak sih. Sebenarnya begitu. Sangat sederhana sekali. Nah, para sejarawan ini bekerja secara profesional karena mengingat bahwa keterangan-keterangan tentang kebangkitan Yesus tidak ada recording waktu itu, tidak ada tape recording, tidak ada video gitu dan sebagainya. Maka penelaran isu sejarah itu dikenakan dengan cara parsial, secara profesional. Mereka itu akan mencari berdasarkan arkeologi yang telah ditemukan, dokumen-dokumen yang sejaman pada masa itu, dan juga tulisan-tulisan dan kesaksian-kesaksian yang ada pada masa itu. Bahkan termasuk tulisan-tulisan yang tidak berasal dari kekristenan pun itu menjadi pertimbangan, asalkan ada pada masa itu dan berbicara tentang peristiwa yang sedang dibahas, itu kebangkitan Yesus. Jadi sejarah itu berbicara dari sisi penalaran secara demikian karena tidak ada recording dan sebagainya, untuk mendekati sebuah skenario secara logis, peristiwa itu benar-benar terjadi apa tidak sih, kira-kira demikian. Nah, saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya akan mencoba dengan cepat saja menyampaikan tentang 5 prinsip penalaran historis, 5 prinsip penalaran historis yang diterapkan kepada isu kebangkitan Yesus, yang saya ambil dari ini, buku ini, The Case for the Resurrection of Jesus. Ini adalah buku dari Gary R. Habermas dan rekannya Michael R. Licona. Nah, buku ini sangat menarik, sangat bagus. Ini salah satu buku apologetika favorit saya. Nah, saya ambil dari buku ini tentang pendekatan penalaran historis atau sejarah untuk menguji tentang kebangkitan Yesus itu adalah sebuah fakta atau tidak. Sebenarnya penalaran sejarah ini bukanlah sebuah upaya pembelaan iman Kristen awalnya, bukan. Tapi ini justru ditujukan untuk menghancurkan iman Kristen. Di masa bangkitnya zaman rasionalisme, kekristenan dihantam dengan banyak pertanyaan yang meragukan bahwa Bible itu real gitu. Ini fakta, termasuk kebangkitan Yesus itu adalah fakta. Nah, mereka men-challenge itu semua. Dan mereka mengatakan, mana buktinya? Mana? Tidak ada apapun gitu kan. Nah, abad-abad munculnya itu, terutama di abad 18, puncak-puncaknya gereja itu hampir tidak punya jawaban. Tapi menariknya adalah semakin ke sini, ya puji Tuhan, luar biasa. Saya bisa bayangkan kalau saya hidup di masa lalu, di masa lampau. Aduh, itu pergumulan luar biasa. Sementara saya pribadi orang cukup rasional. Ya, menanyakan bukti-bukti dan sebagainya sebagai perjalanan hidup saya. Ya, saya punya problem permasalahan intelektual ya seputar iman saya itu di masa lampau saya. Saya bisa bayangkan betapa sulitnya hidup pada masa abad-abad 18 itu. Tapi semakin ke sini, semakin banyak data ditemukan, penemuan arkeologi, dokumen-dokumen, tulisan-tulisan yang seputar kebangkitan Yesus. Bahkan para pakar sejarah mencatat tidak ada dokumen-dokumen kuno, tidak ada bukti-bukti kuno tentang peristiwa di masa-masa kuno itu sebanyak yang dimiliki peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Anda bisa riset sendiri itu ya. Ini sangat menarik sekali. Nah, hari ini saya pakai dari penerapan itu yang dari buku tersebut, 5 prinsip penalaran historis ya yang dipakai untuk menguji tentang kebangkitan Yesus. Nah, menariknya adalah justru ini akan jadi kekuatan. Nah, ini juga saya berikan untuk men-challenge ya para penanya juga yang bertanya kepada saya, apakah itu real? Sama juga
Mari kita terapkan. Karena yang kamu tanya, yang ditanya kepada saya adalah historical. Apakah di masa lampau itu real gitu kan? Nah itu ada alat ukurnya. Nah sama sekarang saya akan tunjukkan kepada Anda dan memiliki konsekuensi logis yang berbalik kepada para penanya. Apakah yang kau yakini juga suatu yang real? Kira-kira demikian. Nah mari kita lihat dengan cepat 5 prinsip penalaran historis yang diterapkan kepada kebangkitan Yesus untuk membuktikan eh, seberapa meyakinkankah peristiwa itu terjadi, fakta atau tidak. Jadi saya tidak bicara mengenai apa konsekuensinya lagi ya karena udah dibahas di pertemuan sebelumnya dan tadi sedikit saya ulas. Nah, yang pertama adalah untuk menentukan itu peristiwa itu terjadi apa tidak, fakta atau tidak, ini diajukan ujian, 5 ujian. Yang pertama adalah sumber independen. Apakah peristiwa itu memiliki sumber independen dan sumber ganda yang mendukung klaim historis? Maksudnya apa sih sumber independen dan sumber ganda yang mendukung historis? Maksudnya adalah saksi peristiwa yang tidak terkait dengan apa yang terjadi. Sekali lagi saksi peristiwa berarti saksi yang melihat peristiwa ya, atau saksi yang memberikan komentar tentang peristiwa itu, yang sejaman dengan itu. Tapi tidak punya kaitan dengan apa yang terjadi. Jadi misalnya kebangkitan Yesus, dia hanya hidup pada masa itu, tidak punya kaitan dengan Yesus, bukan siapa-siapanya Yesus, sehingga dia memberikan keterangan yang lebih objektif. Ada nggak gitu kan? Nah, kedua, ada tidak maksudnya tetap independen ya, saksi sumber independen. Apakah dari sumber independen itu memiliki saksi yang ganda, kesaksian ganda, maksudnya itu dengan persepsi yang berbeda. Jadi beberapa orang memberikan persepsi yang berbeda tentang suatu peristiwa, tapi sama-sama independennya loh, sama-sama independennya, tidak punya kaitan dengan Yesus. Nah, kenapa itu penting? Karena begini, justru kesaksian yang berbeda ini menunjukkan bahwa mereka ini hanya menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Ini menjauhkan dari potensi untuk membuat semacam konspirasi. Jadi perbedaan pelaporan sebenarnya itu tidak menjadikan laporan mereka tidak valid, bukan. Tapi ini persepsi yang berbeda saja, angle yang berbeda, lihat suatu peristiwa. Nah, tugas sejarawan ini adalah melihat kaitan antara persepsi yang berbeda itu untuk melihat secara logis apakah peristiwa itu benar-benar terjadi. Jadi main pointnya adalah ini benar-benar terjadi apa tidak, gitu, secara logis. Nah, karena itu menjadi sangat penting untuk dipahami ini, karena banyak orang salah paham tentang Alkitab. Kalau kita soal Alkitab aja mereka menuduh bahwa Alkitab ini terjadi banyak kontradiksi karena keterangan soal kebangkitan Yesus berbeda. Ini jumlahnya sekian, ini sekian. Ya, mereka tidak memahami. Para saksi mata hanya menuliskan apa adanya dengan angle-nya mereka masing-masing. Tidak ada itu buktinya tidak ada kesepakatan tentang mereka dan mereka hanya menuliskan apa yang mereka lihat. Nah, itu yang pertama. Ya, jadi ada nggak sih sumber independen? Jawabannya ada. Contoh ya yang tidak punya kaitan dengan Yesus misalnya. Contoh, yang paling luar, yang terluar adalah para sejarawan yang hidup pada masa itu dan bukan orang Kristen. Josephus, Tacitus, gitu kan. Kedua orang ini bukan orang Kristen. Bukan. Yang satu orang Roma, yang satu orang Yahudi. Dan mereka memberikan laporan apa adanya. Mereka menuliskan tentang kematian Yesus. Yesus benar-benar dihukum mati pada masa Pontius Pilatus. Tidak hanya itu, Josephus juga memberikan laporan mengenai kekejaman yang dialami orang Kristen pada zaman Kaisar Nero. Semua yang disebut dalam Alkitab disebut oleh mereka juga untuk bisa diklarifikasi dengan data-data di luar Alkitab atau data eksternal. Gitu. Itu membuktikan bahwa peristiwa kematian itu ada. Pak, bagaimana dengan laporan kebangkitan? Apakah mereka berkesaksian? Ya, cuman bentuk kesaksian mereka adalah semacam pelaporan bahwa ada fenomena. Kenapa fenomena? Ya karena mereka tidak meyakini kebangkitan Yesus. Tapi mereka terheran-heran dan mereka melaporkan begitu banyak orang berbondong-bondong jadi Kristen. Dan pengakuan mereka adalah banyak yang mengalami penampakan atau pernyataan diri Yesus setelah Yesus mati. Berbicara dengan mereka, makan dengan mereka, mengajar dengan mereka tentang memberitakan tentang kerajaan Allah. Yesus ngomong itu dan banyak orang mengalami itu. Sehingga para sumber independen yang berbeda-beda ini menuliskan ada fenomena. Paling tidak mereka mengakui ada fenomena dari sebuah peristiwa yang terjadi itu soal kebangkitan Yesus. Nanti masalah pembuktian itu lain cerita ya. Pembuktian soal fenomena itu ada bagiannya tersendiri. Yang kedua adalah kesaksian pihak lawan. Kenapa nih kesaksian pihak lawan itu
bisa mendukung sebuah klaim historis karena begini, kesaksian pihak lawan itu biasanya tidak mengandung unsur atau tidak memiliki kepentingan untuk menguntungkan lawannya atau musuhnya. Jelas nggak mungkin gitu kan. Kalau yang namanya lawan pinginnya pasti musuhnya hancur gitu kan. Maka peristiwa kebangkitan Yesus bagi musuh-musuh Yesus waktu itu yang dikatakan Yesus benar-benar mati itu dapat dipercaya karena para musuh mengatakan Yesus benar-benar mati. Kan tidak ada kepentingan apapun untuk mengatakan Yesus tidak mati. Loh, Pak kan masih mati, Pak. Oh, itu penting. Kenapa? Sebab tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Sebab saudara saya dalam Tuhan Yesus ada semacam klaim 600 tahun kemudian yang mengatakan Yesus tuh nggak mati. Beneran tidak mati. Yesus tuh waktu mau ditangkap malam terakhir dia pada waktu perjamuan tuh tiba-tiba diangkat oleh Tuhan dan ada orang lain yang diserupakan wajahnya. Loh, ada klaim seperti itu. Tapi klaim itu apakah dapat dipertanggungjawabkan? Tidak bisa. Kenapa? Nanti ada saling berikutnya di poin yang kelima itu ya, mengenai waktu. Tapi paling tidak, para musuh mengklaim Yesus benar-benar mati. Bahkan orang Yahudi sendiri dari pihak para rohaniawan Yahudi atau para imam besar, dari pihak imam besar, mereka membuat pernyataan bahwa muridnya Yesus mencuri mayatnya. Kata mayat berarti benar-benar mati. Gitu kan? Jadi paling tidak ada kesaksian dari pihak lawan yang menegaskan Yesus benar-benar mati. Lupa ada nggak pihak lawan yang menegaskan Yesus tuh bangkit? Nah kalau pihak lawan Yesus bangkit, mereka justru mengatakan kebangkitan itu kamu nggak boleh ngomong Yesus bangkit. Bilang muridnya mencurinya. Nah sangat bisa dimaklumi. Yang pertama karena mereka tidak mengalami kebangkitan itu. Mereka tidak mendapatkan pernyataan dari Yesus. Yang pertama. Kedua mereka punya kepentingan politik di dalamnya yang tidak saya bahas di sini. Dan saya bisa paham kenapa mereka menyuruh untuk mengatakan Yesus dicuri mayatnya. Tapi coba dipertimbangkan, ada tidak musuh Yesus yang akhirnya bertobat? Ada, banyak. Salah satu adalah Rasul Paulus misalnya. Rasul Paulus itu adalah penganiaya orang Kristen. Dia anti dengan Yesus. Bahkan Rasul Paulus sendiri selama 2 tahun setelah peristiwa kebangkitan Yesus itu, selama 2 tahun aktif dia mengejar orang Kristen, memenjarakan orang Kristen, menganiaya orang Kristen. Tapi pada tahun kedua, sepanjang dia menganiaya orang Kristen, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan kemudian dia bertobat. Nah, akhirnya sampai pada tahun kelima dia memberitakan, dia menulis surat kepada jemaat di Korintus yang mengatakan tentang iman Kristen, tentang kebangkitan Yesus. Dan Anda perlu tahu, Paulus yang dulu musuh Yesus akhirnya jadi believers, jadi percaya. Berarti ini kesaksian musuh sebenarnya. Dan Paulus mati di Roma. Dan itu ditegaskan oleh para sejarawan eksternal yang di luar iman Kristen, Josephus, Tacitus dan lainnya, memberikan informasi ya Paulus itu mati di Roma. Mati demi iman yang dulu dilawannya. Mati karena Paulus percaya Yesus itu adalah Tuhan. Mati dan bangkit. Nah ini adalah klaim daripada para lawan, para musuh. Ada. Sehingga bisa dikatakan peristiwa itu benar-benar terjadi. Karena musuh tidak ada kepentingan bagi Paulus. Kecuali ada sesuatu yang Paulus alami sehingga dia mengatakan ya Yesus itu bangkit. Hanya itu. Nah yang ketiga adalah pengakuan tentang hal yang memalukan. Nah maksudnya apa ini? Begini, ada nggak dalam peristiwa itu ada kesaksian dari pihak-pihak yang kesaksiannya itu meresikukan dirinya. Kalau bahasa saya meresikukan dirinya. Saya buat gampang, misalnya konteks sekolah ya misalnya. Di sebuah sekolah misalnya Anda adalah dulu orang yang nakal, yang bad boys lah gitu ya. Terus kemudian suka mencontoh kehidupan hidup Anda, moral itu hancur lah. Nah suatu kali Anda itu berubah. Tidak mau nyontoh lah misalnya kita, tidak mau nyontoh. Nah suatu kali teman dekat Anda itu tahu bahwa Anda tidak mau nyontoh lagi. Lalu kemudian terjadi peristiwa di kelas Anda, ketahuan, rame lah gitu. Gurunya mencoba cari saksi dan bukti. Lalu datang kepada Anda, kamu tahu nggak si A ini menyontoh gitu kan. Nah sementara sebelum guru tadi ngomong sama Anda, si A telah ngomong sama Anda dulu, ngancam. Kalau sampai lapor ke guru, habis kamu gitu kan. Saya akan bongkar masa lalu kamu dan sebagainya. Wah ini teman baik, si A yang teman baik. Dia tahu semua buruknya, jeleknya dan sebagainya. Nah kalau ketika si guru tanya kepada anak tersebut, kepada Anda yang sudah berubah tadi, Anda mungkin ada pemikiran, waduh ini maju mundur, ini kira-kira gimana nih? Kalau saya ngomong saya dibuka semua aibnya ini. Nah ketika Anda memutus untuk bicara, maka Anda memutuskan untuk berani mengambil resikonya. Loh kepentingannya apa coba? Anda ngomong kepada guru Anda bahwa si A ini memang melakukan.
Cuma satu, Anda ingin mengatakan apa yang benar itu saja. Anda menceritakan apa adanya. Nah, dalam peristiwa Yesus juga sama. Ada saksi memalukan, ada banyak. Siapa? Ya para murid misalnya. Para murid itu membongkar aib diri sendiri ketika dalam kebangkitan Yesus. Kenapa? Waktu ngomong soal Yesus itu bangkit, dia mati dan bangkit, dia menceritakan tentang posisi dia dulu. Waktu Yesus ditangkap, mereka lari, mereka pengkhianat, mereka skeptis, mereka penakut. Dia bongkar apa adanya. Dan itu meresikukan dirinya. Nah, coba pikir kenapa mereka rela untuk seperti demikian? Keuntungan apa mereka raih? Tidak ada. Bahkan kita tahu seluruh rasul mati martir. Artinya mereka mati demi imannya. Keuntungan apa mereka dapat? Tidak ada sama sekali. Keuntungan apa mereka dapat ketika orang lain percaya Yesus? Selain cuma satu, memberitakan itu benar-benar terjadi. Peristiwa itu benar-benar terjadi. Nah, ini penalaran logis sebenarnya. Penalaran logis. Nah, yang kemudian berikutnya adalah yang keempat, kesaksian para saksi mata. Nah, ini penting, saksi mata. Jadi kalau yang poin satu adalah kesaksian sumber independen, independen. Kali ini saksi mata, orang yang melihat langsung peristiwa kebangkitan Yesus. Nah, ini menariknya. Atau paling tidak orang-orang yang meyakini bahwa melihat Yesus itu bangkit. Karena itu klaim sederhana kok, saudara saya dalam Tuhan Yesus. Ketika Yesus ditanya apa buktinya kalau nggak adalah Tuhan. Ya, aku akan bangkit secara badli, secara tubuh, secara fisik, ragawi. Aku akan bangkit. Jadi ini klaim yang di challenge, ini adalah tantangan yang diberikan kepada Yesus untuk buktian dia adalah Tuhan. Sederhana, aku bangkit. Dan pembuktian juga sederhana. Kalau Yesus nggak pernah bangkit, ya tunjukkan aja tubuhnya yang mati. Selesai habis perkara. Tapi itu tidak bisa terjadi kan. Mereka tidak bisa tunjukkan ini tubuhnya Yesus mati, nggak bisa. Nah, maka dari pihak lain, dari pihak saksi mata, mereka melihat dari pembuktian itu bahwa selama 40 hari 40 malam banyak orang yang menyatakan bahwa Yesus datang kepada dia, berbicara kepada dia tentang kerajaan Allah. Dan ada terjadi banyak hal-hal yang ajaib terjadi sepanjang masa itu. 40 hari 40 malam. Gak cuma terbatas 40 malam. Yesus menyatakan kerajaan, tapi Paulus saja setelah 2 tahun dia mengalami pernyataan diri Yesus secara pribadi kepada Paulus sehingga Paulus bertobat. Nah, ini adalah saksi-saksi mata yang seputar pada peristiwa kebangkitan Yesus. Nah, ini saudara yang saya maksudkan. Beberapa orang mengatakan, Pak, kalau itu kan para believers. Iya, tapi dilihat dari sisi jangan langsung ke believersnya, prosesnya. Mereka bukan para believers awalnya. Mereka merisikokan dirinya, mempermalukan dirinya. Nggak cuma mempermalukan loh. Tapi ketika mereka memberitakan iman yang dulu dilawannya, yang tidak dipercaya, yang skeptis, yang ditinggalkan begitu saja, tapi sekarang mereka mengambil risiko, harusnya kita berpikir, ada apa dengan mereka? Buat apa mereka mengarang-arang cerita? Ini disebut dengan saksi mata. Nah, saksi mata itu lebih kuat daripada kesaksian para pendengar saja, gitu. Ini saksi mata, orang yang melihat kebangkitan itu, yang hidup pada masa Yesus langsung, yang mendengar challenge-nya, yang tahu challenge-nya yang diberikan, dan dia tahu Yesus menggenapi challenge tersebut, gitu. Nah, yang kelima adalah kesaksian dini mendukung klaim historis. Apa kesaksian dini itu? Kesaksian awal maksudnya. Maksudnya adalah dari peristiwa itu, jarak waktu dari peristiwa itu, kesaksiannya tidak terlalu jauh. Bahkan seketika itu lebih bagus lagi gitu kan. Dan ini menarik saudara saya dalam Tuhan Yesus. Kesaksian yang diberikan melalui tulisan, melalui dokumen-dokumen yang ditemukan dan sebagainya itu. Kesaksian yang diberikan adalah berasal dari dekat dengan sumber peristiwa itu. Ya, sekarang mengulas yang tadi di awal, yang di atas tadi saya katakan bahwa ada klaim setelah 600 tahun kemudian ada mengatakan Yesus itu tidak pernah mati, tapi langsung diangkat ke Tuhan ke surga. Orang lain disamarkan wajahnya. Lah ini kan jaraknya 600 tahun. Nah, bagaimana dengan klaim-klaim historis, kesaksian historis pada masa-masa awal? Di masa awal, baik saksi independen maupun saksi mata, mereka mengatakan dan klop, Yesus benar-benar mati. Bedanya adalah saksi independen mengatakan Yesus, kebangkitan Yesus hanya semacam fenomena. Saksi mata mengatakan Yesus benar-benar bangkit. Tapi dua hal tadi bisa kami pahami kenapa berbeda. Nggak ada masalah. Tidak masalah, itu sangat logis dan sangat wajar. Itu kenapa saya katakan bahwa iman itu adalah anugerah sebenarnya. Anugerah. Ya. Nah, setelah saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka kesaksian yang berkaitan dengan jarak itu penting. Nah, sekarang klaim-klaim orang yang menuduh
klaim yang saya rasa sangat konyol sekali. Yesus tidak mati lah. Ada juga klaim mengatakan Yesus tidak mati, dia cuma pingsan lah. Terus pergi ke India, punya anak dan sebagainya. Tidak ada dokumen-dokumen yang seperti itu di masa-masa awal. Tidak ada sama sekali. Gitu. Kalaupun ada itu jaraknya cukup jauh. Lalu kemudian dikut 600 tahun kemudian oleh suatu keyakinan. Itu kan jadi masalah. Jadi kalau misalnya ditanyain, lebih percaya mana Anda? Orang kesaksian dari orang saksi mata, bahkan saksi sejarah, bahkan mungkin pelaku sejarah ya, yang di sana seputar itu, seputar peristiwa, dengan orang yang mengatakan 600 tahun kemudian. Saya percaya dan saya yakin Anda punya jawabannya. Yang pasti yang sumber sejarah yang kita percailah kita. Nah, inilah sifat-sifat pembuktian, pengujian tentang kebangkitan Yesus. Dan ini ujian bukan, dan ini adalah bukan pembuktian yang diberikan iman Kristen awalnya, tapi semacam ujian untuk meruntuhkan iman Kristen. Dan puji Tuhan, semua dokumen-dokumen, tulisan-tulisan, arkeologi-arkeologi yang ditemukan sampai pada akhir-akhir ini, itu sampai klaim historis para ahli sejarawan, hampir mencapai kesepakatan, hampir. Ya karena pasti ada satu dua yang tidak setuju lah ya. Maksudnya ada berapa ada sekian persen. Tapi mayoritas mereka mengatakan bahwa tidak ada peristiwa sejarah kuno yang memiliki dokumen yang sangat lengkap, sangat banyak dibanding isu kebangkitan Yesus. Hampir dikatakan sangat sulit untuk mendinai bahwa kematian Yesus itu benar-benar real. Tidak mungkin. Nah sekarang sehingga pertanyaan cuma satu. Apa makna di balik kematian Yesus? Jadi kalau kita tidak bisa menolak isu kematian Yesus dan dengan segera kita memikirkan sebuah fenomena, tanda kutip yang mereka sebut fenomena kebangkitan Yesus, mereka sendiri tidak bisa membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka hanya berasumsi, hanya mereka beranggapan, mereka hanya mengira-ngira, menduga-duga. Mereka tidak punya bukti yang kuat untuk mengatakan Yesus tidak bangkit sebenarnya. Ya, itu kan sama-sama fair ya. Kalau orang mengatakan Yesus tidak bangkit, apa buktinya? Ya mereka tidak bisa buktikan juga. Sementara mereka tanya pada saya, apa Yesus itu bangkit? Apa ya fenomena-fenomena kau katakan itu, kamu tidak bisa mendinainya, gitu. Nanti tentunya ada banyak argumen yang diberikan, kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Halusinasi lah, inilah itu dan sebagainya, kita akan uji bersama-sama. Tapi paling tidak kita tahu sekarang secara historis kebangkitan Yesus itu sangat sulit untuk ditolak. Faktualnya sangat sulit ditolak kenyataannya bahwa kematian itu benar-benar terjadi. Maka kebangkitan Yesus itu menjadi peristiwa yang bagi iman orang Kristen itu bukan isapan jempol, itu bukan sebuah mitos, tapi fakta dan bukti menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus benar-benar terjadi. Maka pengharapan kita itu ada, kehidupan kekal itu ada, jaminan itu ada. Semua makna teologis yang Yesus berikan itu ada. Saya rasa itu. Nanti kita akan berjumpa di video berikutnya yang akan membahas lebih dalam lagi dan lebih spesifik lagi. Saya harap 5 prinsip ini kita bisa gunakan tidak hanya untuk kebenaran kita, orang percaya, tapi kita bisa juga sebagai common ground dalam diskusi tentang sejarah dengan saudara-saudara kita yang lain yang tidak percaya pada Yesus, dengan suatu maksud dan tujuan kita mengasihi mereka. Demikian juga mereka bertanya kepada kita, mereka meragukan kita karena mereka mengasihi kita juga supaya kita tidak tersesat. Ya, saya rasa pemikiran yang sehat, pemikiran yang baik untuk berdiskusi. Terima kasih dan Tuhan memberkati.